Selamat pagi, kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Sabtu 23 Januari 2021. Saya menyampaikan sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini dari Majene, dan biarlah kiranya sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini menguatkan kita untuk terus bersaksi tentang siapa Yesus. Sebelum kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mendengarkan sapaan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami mampu melakukan firman dan sabda-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman dan sabda-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Inilah doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang ke-26 sampai 34 yang mengatakan, kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahirnya menjadi suatu peristiwa yang menghebohkan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Farisi. Dan kemudian setelah peristiwa itu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi mencecar orang buta yang disembuhkan matanya oleh Yesus ini dengan berbagai pertanyaan. Dan orang buta yang disembuhkan oleh Yesus ini sudah menyampaikan, sudah menyaksikan bahwa yang menyembuhkan matanya yang buta adalah Yesus. Tetapi orang-orang yang ada di situ, orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi, mereka tidak percaya bahwa Yesus yang menyembuhkan matanya. Tetapi orang buta itu tetap konsisten pada kesaksiannya. Walaupun orang-orang itu tidak percaya kepada kesaksiannya, ia tetap yakin, ia tetap memberitakan bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Dan kemudian orang-orang Yahudi itu tidak suka kepada orang yang buta yang disembuhkan oleh Yesus ini. Ia menganggap bahwa kata-katanya adalah kata-kata pembualan yang tidak dapat dipercaya. Orang buta ini dilahirkan buta sejak lahir dan ia dianggap orang berdosa. Dan orang-orang seperti itu biasanya dikucilkan dan kata-katanya tidak dapat dipercaya. Tetapi
apapun yang terjadi, walaupun dia diremehkan, walaupun dia tidak dianggap kata-katanya, kata-katanya dianggap kosong, tetapi dia tetap konsisten menyampaikan kesaksian kepada orang banyak itu bahwa Yesus yang menyembuhkannya. Walaupun orang tidak mendengar apa yang dia katakan, dia tetap konsisten untuk menyatakan bahwa Yesus yang menyembuhkan matanya yang buta. Dan kemudian karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi merasa tidak nyaman atas kesaksian yang disampaikan oleh orang buta yang disembuhkan Yesus ini, mereka mengusir dia keluar. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Betapa kita harus berani bersaksi dalam situasi kondisi apapun. Masyarakat mungkin sering meremehkan kita, menganggap bahwa kata-kata kita tidak dapat dipercaya. Kita dianggap rendah. Kata-kata kita mungkin adalah kata-kata yang hampa. Mereka menganggap bahwa kata-kata kita adalah kata-kata yang hampa. Kita mungkin juga dianggap sebagai orang yang berdosa. Tetapi kita belajar melalui firman Tuhan ini, kita belajar melalui keteguhan iman dari orang buta yang disembuhkan Yesus itu. Konsistensinya untuk tetap menyaksikan bahwa Yesus Kristuslah yang menyembuhkan matanya yang buta sejak lahir. Ia berani tetap menyaksikan kepada orang banyak, walaupun mungkin ia dicecar, ia ditekan untuk menjawab sesuai dengan yang diharapkan oleh orang-orang banyak itu, orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Tetapi dia tetap menjawab sesuai apa yang dia alami, apa yang dia lihat. Dia tidak menjawab sesuai dengan permintaan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi itu. Ini menjadi satu hal yang dapat menjadi hal yang berharga untuk kita teladani. Apapun situasi kondisinya, ketika kita ditekan, dicecar, dianggap remeh, kita tetap harus bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan kita. Dan hanya di dalam Dia ada keselamatan dan hidup yang kekal. Mari terus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jangan malu, jangan takut untuk kita ditekan, dicecar, dihina, diremehkan. Kita tetap harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita sudah mengalami keselamatan Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya kita bersaksi sesuai dengan apa yang kita alami. Pengalaman iman itu menjadi hal yang penting untuk kita terus memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman dan sabda-Mu. Biarlah kiranya firman dan sabda-Mu boleh menjadi terang untuk kami terus bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus. Walaupun kami diremehkan, walaupun kami
kata-kata kami dianggap kosong dan hampa oleh orang lain karena mungkin mereka menganggap kami berdosa. Tapi biarlah itu tidak menyurutkan akan semangat kami untuk terus menyaksikan tentang siapa Yesus. Kami sudah mengalami keselamatan, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya kami terus menceritakan tentang siapa Yesus. Kami boleh menceritakan cinta kasih Yesus kepada banyak orang. Kami boleh menceritakan tentang Yesus dan kasih sayangnya lewat sikap perilaku hidup kami, lewat tutur kata kami, lewat perbuatan-perbuatan kami yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan akan saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Mereka yang tertimpa bencana alam banjir, mereka yang tertimpa bencana gempa bumi, mereka yang terkena dampak dari erupsi gunung-gunung berapi. Tuhan kuatkan mereka. Kiranya mereka tetap sabar, tetap semangat dalam menjalani aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan menolong mereka, Tuhan memulihkan keadaan dan kondisi mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan juga warga jemaat-Mu, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang bergumul Tuhan berikan kekuatan iman. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.